Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafibriyanti Bikita. Perkenalkan, nama saya Dila Fiona Novita Anggraini. Perkenalkan, nama saya Nasita Alipa. Kami dari kelompok perilaku yang bertentangan dengan hukum beserta sanksinya. Selamat menyaksikan. Perilaku yang bertentangan dengan hukum beserta sanksinya. Nah, yang A, macam-macam perilaku yang bertentangan dengan hukum. Perilaku yang bertentangan dengan hukum sering timbul sebagai akibat dari rendahnya kesadaran hukum. Ketidakpatuhan terhadap hukum disebabkan oleh dua hal, yaitu yang pertama, pelanggaran hukum oleh si pelanggar yang dianggap sebagai kebiasaan atau bahkan kebutuhan. Yang kedua, hukum yang berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan kehidupan. Saat ini kita sering melihat berbagai pelanggaran hukum banyak terjadi di negara ini. Hampir setiap hari kita mendapatkan informasi mengenai terjadinya tindakan melawan hukum, baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun oleh aparat penegak hukum itu sendiri. Contoh perilaku pelanggaran hukum yang harus kalian hindari dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, yang pertama dalam lingkungan keluarga, mengabaikan orang tua, mengganggu kakak atau adik yang sedang belajar. Nah, yang kedua dalam lingkungan sekolah, yang pertama mencontek ketika ulangan, yang kedua bolos saat pelajaran. Yang ketiga di dalam lingkungan masyarakat, yang pertama mengkonsumsi obat-obatan terlarang, yang kedua membuat keributan di tempat umum. Yang keempat dalam lingkungan bangsa dan negara, yang pertama tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas, yang kedua melakukan aksi terorisme. Yang B, macam-macam sanksi. Seorang supir angkutan kota yang tidak sungkan-sungkan berdiri untuk menunggu penumpang yang jelas-jelas dilarang untuk berdiri. Kejadian itu karena petugas tidak menindaknya, dan apabila peristiwa tersebut dibiarkan begitu saja dan tidak ditindaklanjuti oleh petugas, maka lama-kelamaan akan dianggap hal biasa. Kejadian tersebut dilakukan berulang-ulang, tidak ada sanksi, maka kejadian tersebut dianggap sebagai norma. Kejadian itu tidak ada sanksi dan dilakukan berulang-ulang, maka hal tersebut dianggap sebagai norma. Dan perilaku yang bertentangan dengan hukum akan menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan pribadi maupun kehidupan bermasyarakat. Dan ketidakteraturan akan meliputi kehidupan kita karena sering melanggar aturan hukum. Nah, untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap norma atau hukum, maka dibuatlah sanksi dalam setiap norma atau hukum. Dan itu banyak macamnya, misalnya seperti sanksi hukum, sanksi sosial, atau psikologis. Berikut contoh sanksi norma yang berlaku, yaitu seperti norma agama. Norma agama adalah perilaku yang bersumber berasal dari Tuhan. Contohnya seperti beribadah, tidak berjudi, dan sanksinya tidak secara langsung. Norma kesusilaan. Pengertian norma kesusilaan yaitu pedoman pergaulan hidup yang berasal dari hati nurani manusia. Contohnya seperti berperilaku jujur dan menghargai orang lain. Ini tidak tegas, karena hanya diri sendiri yang bisa merasakan malu, merasa bersalah, dan sebagainya. 3. Kesopanan. Kesopanan adalah pedoman hidup yang timbul dari hasil pergaulan manusia di dalam masyarakat. Seperti contohnya, menghormati orang tua dan tidak berkata kasar. Sanksinya bisa dalam bentuk celaan, cemoohan, atau dikucilkan dalam pergaulan. 4. Hukum. Hukum adalah pedoman hidup yang dibuat oleh badan yang berwenang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Contohnya seperti harus tertib dan dilarang mencuri. Sanksinya tegas dan nyata, serta mengikat dan memaksa bagi setiap orang tanpa terkecuali. Dari pernyataan tersebut, dapat kita ketahui bahwa sanksi dan norma hukum adalah tegas dan nyata. Hal itu mengandung pengertian sebagai berikut. 1. Tegas. Berarti adanya aturan yang telah dibuat secara material. Misalnya,
Dalam hukum pidana mengenai sanksi diatur dalam 10 KUHP. Dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa pidana berbentuk hukuman. 1. Hukuman pokok seperti hukuman mati dan hukuman penjara. 2. Hukuman tambahan seperti pencabutan hak tertentu dan perampasan barang-barang tertentu. 2. Nyata. Berarti adanya aturan yang secara material telah ditetapkan kadar hukuman berdasarkan perbuatan yang dilanggarnya. Contohnya, pasal 338 KUHP menyebutkan barang siapa yang sengaja merampas nyawa orang lain diancam dengan pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Jika sanksi hukum diberikan oleh negara melalui lembaga pengadilan, maka sanksi sosial diberikan masyarakat. Misalnya dengan cemoohan, dikucilkan, bahkan bisa diusir di lingkungan masyarakat sekitar. Jika kedua sanksi tidak juga mampu mencegah orang melakukan perbuatan melanggar aturan, ada satu sanksi lain, yaitu sanksi psikologis. Sanksi yang dirasakan dalam batin kita sendiri jika seseorang melakukan pelanggaran, maka selama hidupnya terbayang oleh kesalahannya. Sanksi inilah yang merupakan harapan terakhir agar mencegah orang melakukan pelanggaran.